Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di dalam program Kata Hati, kajian mata hati bersama saya Kurnia Rahmat. Dan insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan takwa. Takwa ini kan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi untuk merealisasikannya memerlukan usaha yang optimal dari kita semua dan seluruh istilah-istilah di dalam din kita, di dalam agama kita seperti itu, mudah untuk diucapkan, akan tetapi di dalam implementasinya, di dalam merealisasikannya memerlukan upaya yang tidak mudah dari kita semua perlu upaya yang ekstra keras dari kita semua. Bagaimana menjadi orang yang sabar, misalkan menjadi orang istiqomah, ada banyak halangan dan rintangan tapi sahabat mata hati, itulah dinamika kehidupan dinamika kehidupan kita hidup di dunia penuh ujian, penuh cobaan, penuh rintangan, dan tentu di sebalik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward buat kita, hadiah yang sangat luar biasa itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkait dengan takwa juga ini terkait dengan takwa. Kemarin kita sudah bahas dari dua pertemuan sebelumnya terkait dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita sudah bahas, dan pada hari ini kita coba untuk simpulkan. Yang pertama tentang takrif takwa, definisi takwa, apa sih yang dinamakan dengan takwa? Yang dinamakan dengan takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Apa itu imtisalu awamirillah? Imtisal melaksanakan awamirillah, setiap perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisinya, definisi daripada yang dinamakan dengan takwa. Jadi tatkala seorang hamba di dalam kehidupannya dia melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka itu hakikatnya sudah menjadi orang yang bertakwa. Mudah kalau di lisan, akan tapi dalam pelaksanaan sekali lagi ini dalam prakteknya memerlukan upaya yang luar biasa dari kita semua untuk mewujudkannya. Nah, di sini dituntut kesungguhan dari kita. Dituntut kesungguhan dari kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Mendirikan sholat, luar biasa godaannya banyak sekali Bahkan banyak orang yang kemudian bermudah-mudah dalam meninggalkan sholat, bermudah-mudah dalam meninggalkan sholat tanpa uzur. Tanpa uzur sekalipun begitu mudah meninggalkan sholat. Banyak juga orang yang Allah berikan harta, kekayaan dengan begitu banyak, tetapi kemudian menjadi orang yang bakhil, tidak mau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sifat atau sikap berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak orang yang kemudian tidak mau untuk berinteraksi dengan lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Jangankan untuk memahami isinya, jangan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Berinteraksi saja, tilawah saja terkadang tidak mau. Ini sangat jauh dari yang dinamakan dengan ketakwaan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka sekali lagi sahabat mata hati yang dirahmati Allah, begitu mudah diucapkan, akan tapi memerlukan upaya yang luar biasa. Sekali lagi saya sebutkan upaya yang luar biasa Jadi bukan tidak bisa setiap kita untuk mencapai ke dalam klasifikasi muttaqin itu bisa. Setiap orang bisa. Hanya ini memerlukan upaya yang luar biasa, dan insya Allah sahabat mata hati adalah orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Allah sudah memberikan hidayah keimanan kepada kita, kemudian kita juga berupaya untuk mewujudkan ketakwaannya, dan ternyata sahabat mata hati yang dirahmati Allah, nah ini tadi setiap upaya yang luar biasa yang dilakukan hamba itu akan berdampak kepada reward Allah akan memberikan penghargaan. Jangan salah, Allah itu
akan menghargai setiap upaya dan amal salih yang kita lakukan, ya, sekecil apapun. Nah, tentu saja kan kita ingat bahwasannya barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, ya, sebesar atom atau biji sawi, itu Allah pasti akan memberikan balasannya, ya. Demikian juga kejelekan, kan seperti itu. Nah, maka apatah lagi terkait dengan ketakwaan, insya Allah ini kita akan mendapatkan rewardnya. Apa rewardnya, ya? Dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Nah, sekarang rewardnya nih apa nih? Nah, di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Masya Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, itulah yang ala hudam min rabbihim. Ternyata mereka berada di atas petunjuk Tuhannya. Luar biasa, ya, untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memerlukan kesungguhan dari kita semua, ya. Dan hidayah itu mahal sekali, ya. Abu Thalib, ya, itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau adalah pembela, ya, Rasulullah SAW di masa hidupnya. Akan tetapi, ya, walaupun sangat dekat dengan sumber hidayah, yaitu Rasulullah SAW sendiri, gitu kan, ya, yang mana menunjukkan manusia, ya, kepada jalan kebaikan, ternyata tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak memberikan hidayah, ya, kepada Abu Thalib, ternyata ya Abu Thalib mati di dalam keadaan kafir, ya, disiksa dengan siksaan yang paling ringan di neraka. Ya, apa siksaannya? Ya, dikasih sendal dari api neraka, bergolak otaknya. Kenapa? Karena tidak mau menyambut hidayah. Sebenarnya hidayahnya sudah diberikan, yaitu irsyad, ya, sudah diberikan. Akan tapi karena dia enggan, menolak, ya, maka sudah, ya, kemudian berlalu kesempatannya untuk menggapai hidayah tersebut. Sementara kita terpisah jarak kita dengan Rasulullah SAW berabad lamanya, kan, ribuan tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayatul Islam, dan kita tetap berada di dalamnya. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Insya Allah kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di atas hidayah. Luar biasa. Dan ya, wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan tentu saja, ya, kebahagiaan itu, keberuntungan itu tidak hanya kita dapatkan di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan atau keberuntungan itu akan kita dapati tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di dalam kenikmatan surganya. Insya Allah, itu adalah harapan dari kita semua. Ya, berkumpul di tempat yang dinamakan dengan surga itu luar biasa. Kenikmatan yang teramat sangat hebat. Dan itu bisa kita dapatkan apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ya, karena yang dinamakan dengan surga itu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Surga itu dipersiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sahabat mata hati semua, ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita semua kemudian mendapatkan rewardnya, mendapatkan ganjarannya, mendapatkan balasannya berupa kenikmatan surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya Kun Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.